Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Yesi Sukma Harisa dari kelas akuntansi 3D dengan nomor induk mahasiswa 2018 06 10 143. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil review dan ringkasan artikel ilmiah yang berjudul Pengaruh Mekanisme Corporate Governance, Kinerja Keuangan, dan Kinerja Lingkungan terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting. Video kali ini ditujukan untuk memenuhi tugas akuntansi sosial lingkungan dengan dosen pengampu Ibu Siti Nuke Nur Fatimah, SE MSc. Selanjutnya, poin-poin yang akan dibahas pada pemaparan kali ini yaitu 1. Informasi artikel ilmiah, 2. Tujuan dari penelitian, 3. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian, 4. Teori-teori yang digunakan, 5. Hipotesis yang diambil, 6. Populasi, sampel, dan alat analisis yang digunakan, 7. Hasil pengujian hipotesis, dan terakhir adalah kesimpulan. Pertama-tama, saya akan memaparkan informasi artikel ilmiah yang saya review kali ini. Artikel ilmiah ini berjudul Pengaruh Mekanisme Corporate Governance, Kinerja Keuangan, dan Kinerja Lingkungan terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting, karya Mahardika Kurniawati dan Rizal Yahya. Artikel ilmiah ini dimuat dalam Jurnal Akuntansi dan Investasi volume 18 nomor 2 halaman 163 sampai 171, diterbitkan pada Juli 2017. Selanjutnya, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mendapatkan bukti empiris tentang pengaruh ukuran Dewan Komisaris Independen, ukuran komite audit, profitabilitas, dan kinerja lingkungan terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting perusahaan syariah yang termasuk dalam daftar efek syariah. Selanjutnya, permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu masih rendahnya pengungkapan ISR pada perusahaan syariah di Indonesia, terutama perusahaan syariah non-keuangan. Hal ini dikarenakan belum adanya standar baku dari pemerintah, sehingga pengungkapan ISR ini masih bersifat sukarela. Pengungkapan ISR pada perusahaan syariah saat ini masih mengacu pada Indeks Global Reporting Initiative atau Indeks GRI. Namun hal tersebut dirasa kurang cocok untuk perusahaan syariah, dikarenakan perusahaan syariah seharusnya mengungkapkan dan menggambarkan informasi perusahaannya sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu, rendahnya pengungkapan ISR ini juga dipengaruhi oleh faktor lain seperti pengaruh mekanisme corporate governance, kinerja keuangan, dan kinerja lingkungan. Selanjutnya, teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pertama, teori legitimasi yang memiliki implikasi bahwa harapan adanya pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan adalah untuk mendapatkan nilai positif serta legitimasi dari masyarakat. Selanjutnya, yaitu Syariah Enterprise Theory yang menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pusat dari segala sesuatu dan manusia sebagai ciptaannya memiliki konsekuensi untuk patuh terhadap hukum Allah. Dalam hal ini, pengungkapan ISR merupakan suatu amanah dan pemenuhan kewajiban sebagai makhluk Allah yang tidak terlepas dari tujuan Islam. Pembahasan selanjutnya yaitu hipotesis yang diambil dalam penelitian. Hipotesis pertama yaitu ukuran Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR. Untuk hipotesis kedua, independensi Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR. Selanjutnya, hipotesis ketiga, komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR. Hipotesis keempat, profitabilitas berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR. Dan terakhir, hipotesis kelima, kinerja lingkungan berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR. Selanjutnya, pembahasan ke-6 yaitu mengenai populasi, sampel, dan alat analisis yang digunakan. Untuk populasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu perusahaan-perusahaan syariah yang termasuk dalam daftar efek syariah dan mengikuti proper pada tahun 2011 hingga 2015.
Lalu untuk sampelnya sendiri yaitu sebanyak 31 perusahaan syariah dikalikan 5 yaitu 2011 hingga 2015, sehingga total sampel yang diteliti yaitu sebanyak 155 laporan tahunan. Untuk alat analisis yang digunakan yaitu uji analisis regresi linear berganda yang dilakukan melalui tahapan uji asumsi klasik, uji koefisien determinasi, uji F atau uji simultan, dan uji T yaitu uji signifikan parsial. Selanjutnya, setelah dilakukan pengujian oleh alat analisis uji regresi linear berganda, didapatkan hasil pengujian hipotesis bahwa hipotesis 1 yaitu ukuran Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR diterima. Hipotesis kedua, independensi Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR ditolak. Hipotesis ketiga, ukuran Komite Audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR ditolak. Hipotesis keempat, profitabilitas berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR diterima. Lalu terakhir, hipotesis kelima, kinerja lingkungan berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR diterima. Selanjutnya saya akan menjelaskan hasil pengujian hipotesis. Untuk hipotesis pertama yaitu ukuran Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR. Hal ini berarti semakin besar ukuran Dewan Komisaris, maka pengawasan yang dilakukan akan semakin baik. Ini dimungkinkan karena dengan pengawasan yang baik, Dewan Komisaris dapat meminimalisir informasi yang mungkin disembunyikan oleh pihak manajemen. Selanjutnya, untuk hipotesis kedua, independensi Dewan Komisaris tidak berpengaruh terhadap pengungkapan ISR. Ini dikarenakan Dewan Komisaris independen tidak memiliki saham dan tidak mempunyai hubungan usaha serta hubungan afiliasi dalam perusahaan, sehingga Dewan Komisaris independen ini tidak mempengaruhi proses pengawasan dilakukan oleh Dewan Komisaris terhadap kinerja manajemen dan mengungkapkan informasi secara luas. Selanjutnya, hipotesis ketiga yaitu Komite Audit tidak berpengaruh terhadap pengungkapan ISR. Hal ini berarti besar kecilnya ukuran Komite Audit tidak mempengaruhi kualitas pengungkapan informasi perusahaan. Karena Komite Audit lebih melakukan tanggung jawab dalam bidang tata kelola perusahaan dan bidang laporan keuangan daripada tanggung jawab dalam pengungkapan informasi sosial perusahaan. Selanjutnya, untuk hipotesis keempat yaitu profitabilitas berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR. Hal ini berarti profitabilitas berkaitan erat dengan keefektifan manajemen suatu perusahaan dalam menentukan langkah strategis untuk memperoleh keuntungan. Terakhir, kinerja lingkungan berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR. Hal ini berarti program pemeringkatan yang dilakukan oleh pemerintah memicu perusahaan untuk mengungkapkan kepedulian perusahaan terhadap kegiatan sosial dan lingkungan. Karena dengan mendapatkan peringkat yang baik dalam Prover, itu akan menjadi sebuah berita baik bagi perusahaan, sehingga hal tersebut dapat menarik investor untuk menanamkan modalnya di perusahaan tersebut. Selanjutnya, saya akan membacakan kesimpulan dari pembahasan review kali ini. Islamic Social Reporting yang dikembangkan oleh akademisi Muslim selama 2 dekade ini bertujuan untuk mendorong pertanggungjawaban perusahaan terhadap pelaksanaan tanggung jawab sosial yang berlandaskan pada nilai Islam. Sehingga pengungkapan ISR ini menjadi kewajiban perusahaan syariah untuk mengungkapkan tanggung jawab sosialnya sesuai dengan prinsip syariah. Namun, pengungkapan ISR ini masih rendah pada perusahaan syariah di Indonesia, terutama perusahaan syariah non-keuangan. Hal ini disebabkan beberapa faktor seperti belum adanya standar baku dari pemerintah, mekanisme corporate governance, kinerja keuangan, dan kinerja lingkungan. Sementara pengungkapan ISR ini dirasa sangat penting bagi perkembangan perusahaan syariah. Dari penelitian yang telah dilakukan pada 155 laporan keuangan tahunan pada
31 perusahaan syariah yang termasuk dalam daftar efek syariah dan mengikuti proper pada tahun 2011 sampai 2015, dapat disimpulkan bahwa pengungkapan ISR ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti ukuran Dewan Komisaris, profitabilitas, dan kinerja lingkungan yang berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR. Untuk pengungkapan ISR yang bernilai tinggi, maka ukuran Dewan Komisaris perlu diperbesar untuk mengawasi manajemen agar jauh dari penyalahgunaan informasi. Tingkat profitabilitas pun perlu ditingkatkan agar perusahaan dapat lebih fleksibel dan bebas dalam mengelola laba untuk mengungkapkan tanggung jawab sosialnya, sehingga hal tersebut dapat menarik investor untuk menanamkan modalnya di perusahaan, serta kinerja lingkungan yang lebih baik dengan mendapatkan prestasi proper yang tinggi. Selain itu, independensi Dewan Komisaris dan Komite Audit agar melakukan tugas dan fungsinya secara efektif dan objektif, sehingga hal tersebut mampu meningkatkan kualitas pengungkapan ISR perusahaan. Maka dari itu, diharapkan pengungkapan ISR ini mampu mempengaruhi pengambilan keputusan para stakeholder muslim untuk menanamkan modalnya di perusahaan syariah yang memiliki kualitas pengungkapan ISR yang bernilai tinggi. Baik teman-teman semua, pemaparan hasil review dan ringkasan artikel ilmiah yang berjudul Pengaruh Mekanisme Corporate Governance, Kinerja Keuangan dan Kinerja Lingkungan terhadap Pengungkapan ISR ini telah selesai disampaikan. Semoga pemaparan materi kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan untuk itu, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.